teman-teman ya, karena harusnya usia kita nggak terlalu jauh ya, dengan teman-teman yang ada di sini ya. Bolehkah open cam-nya semua supaya saya nggak ngerasa ngomong cuman berdua sama Kanisa nih siang hari ini? Boleh Asik, terima dong. kasih Kak Wahyu, Kak Maica Setia, Kak Andi Koko, Kak Aji. Ini Kak Aji tapi fotonya, videonya cewek ya? Oh bener cewek ya? Oke. Teman-teman yang lain boleh supaya saya nggak ngerasa ngomong sama gambar-gambar yang ada di sini atau huruf-huruf yang ada di layar gitu. Terima kasih banyak. Kalau sudah, oke, Kak Istiqomah, selamat siang. Kak Dion di Bontang. Waduh, kayak salam-salam kayak di radio ini ya. Oke, siapa lagi yang mau open cam? Oke, Kak Arina, Kak Sofyan, saya panggil deh satu-satu ya, biar deg-degan gitu, biar biar open cam semuanya. Mumpung intimate ini sessionnya ya, nggak terlalu banyak supaya kita ngomongnya bisa straightforward Halo. gitu ya. Halo, Kak Dion, oh lagi berdua di Bontang ya. Oke, Kak Zufa, Kak Ariana, Kak Vincent, Kak User, Kak Farhan, Kak Sofyan, haruskah dipanggil satu-satu ini? Semoga sambil berjalan sambil nyala kameranya gitu ya. Karena hari ini sebenarnya kita mau sharing-sharing aja, saya nggak mau menggurui. Tapi mungkin bagi saya yang sudah melewatinya, atau sebenarnya saya belum selesai melewatinya sih, tapi saya berpindah ke fase selanjutnya aja sebenarnya. Mungkin saya Kanisa ada di fase yang sama gitu, karena kita kebetulan usianya sama. Dan teman-teman mungkin ada sedikit di bawah kita gitu ya, untuk ngobrolin soal quarter life crisis. Ada yang pernah dengar soal quarter life crisis kah teman-teman di sini? Belum, Kak. Oh belum? Oke. Nggak baca-baca di TikTok ya? Pada nggak main TikTok ya? Nggak main, Kak. Oh nggak main. Mainnya apa dong? Apa tuh TikTok? Oh nggak tahu. Waduh, Main jangan-jangan Facebook, TikTok. Kak. Oh mainnya Facebook. Jadi di Kalimantan tuh 10 tahun yang lalu ya dibandingkan di sini ya? Apa gimana? Bercanda dong. Semoga teman-teman tahu dan baca sebenarnya tentang quarter life crisis. Tahu ya, baca ya. Tapi hari ini kita mau belajar atau nggak usah belajar sih ya, mempelajari secara lebih ilmiah aja supaya nggak kemakan konten-konten yang nggak valid, nggak kemakan konten-konten yang sebenarnya nggak benar, yang justru mungkin makin pusing dan makin bikin teman-teman bingung gitu ya. Tapi kita pelajari sama-sama. Waduh, ini Pak Budi lagi di jalan. Aman itu Pak Budi? Lagi dengerin Zoom? Semoga aman-aman aja Aman ya. Mbak, lagi parkir kok. Oke, oke, oke. Semoga nggak Udah sambil keluar nyetir masuk. ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Budi. Wah, ini Pak Budi ini berarti sudah melewati quarter life crisis ini, saya yakin ya. Gitu, karena sudah melewati quarter life gitu ya, udah lewat dari umur 25. Jadi nanti mungkin Pak Budi bisa sharing-sharing sama yang muda-muda. Oke, jadi saya mau mulai, izin share screen ya. Saya belum bisa share screen nih. Kanisa, Sorry Mbak, bolehkah? yang panggil Pak ya. Istri Oh, saya baru satu soalnya. Kalau dua baru baru boleh panggil Pak. berarti saya manggilnya apa ini? Apa ini Pak? Apa ini Pak? Gak boleh ya. Apa ini Kak gitu ya? Kak Budi ya? Atau Bang Budi ini? Waduh Boleh saya. Akang? Oh aduh Akang. Akang gendang dong berarti. Dikerjain ini berarti sama Pak Budi ini Bercanda, saya. bercanda, bercanda. Siap Pak Budi. Oke. Apakah saya sudah bisa share screen? Oh belum bisa. Saya harus send request dulu. Oke. Oke, udah bisa. Oke, hari ini saya dapat pesanan dari Kanisa untuk cerita tentang bagaimana sih caranya bertahan di quarter life crisis. Kayaknya sempat ada nih di kantor gitu ya, riset-riset kecil-kecilan supaya kecil-kecilan yang menanyakan gitu ya bagaimana kondisi mental teman-teman akhir-akhir ini dan kayaknya disimpulkan oleh Kanisa bahwa ternyata teman-teman lagi di fase quarter life crisis. Apakah benar begitu? Apakah hanya akal-akalannya Kanisa aja ini sebenarnya? Atau ada yang merasakan, teman-teman? Setujukah seperti itu? Oke, oke. Sekarang untuk tahu gitu ya, di awal kita pemanasan supaya nggak bengong, teman-teman boleh scan barcode yang ada di layar. Atau buka menti.com dan masukin kodenya dan silakan jawab pertanyaannya. Supaya kita belajar untuk tahu nih kondisi hari ini, detik ini sebenarnya teman-teman lagi ngerasa apa gitu ya.
Kita buka dulu si menti.com dan masukkan kodenya, atau kalau mau gampang bisa scan QR code-nya yang ada di layar untuk bisa isi kira-kira gimana kabar teman-teman hari ini dan apa yang mungkin sedang dipikirkan akhir-akhir ini. Oke, udah mulai 2 yang masuk. Nanti kalau udah agak banyakan saya baru share. Oke, oke. Silahkan teman-teman yang lain. Ada yang kesulitan mungkin? Kalau ada yang kesulitan boleh saya bantu. Boleh langsung on cam aja untuk bertanya. Bisa semua ya? Aman ya? Oke ya? Paham ya? Oke. Oke, saya mau tunjukin sekarang hasilnya gimana. Nah, oh, sungguh baik. Ada yang baik, ada yang sungguh baik. Ya, bedanya apa nih ya baik sama sungguh baik ya? Ini saking baiknya kayak jadi sungguh baik. Oh, ada yang happy. Oke. Ada yang unstable. Wah, baiknya nih gede nih. Kayaknya cukup banyak nih yang baik-baik. Terus ada yang HD, HD-nya panjang banget. Ada yang cukup baik. Ada yang lagi gelisah, galau, merana, lelah. Oke, stres. Stresnya ada E-nya ya, jadi saking stresnya jadi stres gitu ya. Ada penekanannya di situ. Capek, oke. Galau, bonus, wah bonus. Ada lagi bonusan apa gimana nih? Saya nggak kedengeran nih kalau lagi ada bonusan-bonusan begini. Ada yang bahagianya dikit. Kok ada yang Fajar ganteng, yang namanya Fajar muncul. Yang nulis Fajar apa bukan Fajar ini? Ayo, mau salam-salam apa gimana ini jadinya? Oke, saya tandain dulu ya Fajar ya. Canda Fajar. Oke, mau jadi apa tadi tuh? Mau jadi karyawan. Oke. Situasi apa? Oh, satu kata yang menggambarkan kondisi mental jadi ini. Oh iya, oke. Mau jadi karyawan. Masuk, masuk, masuk. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman sudah bisa menggambarkan kondisi mental teman-teman akhir-akhir ini yang cukup beragam. Ada yang dimarahin Pak Yogi. Parah banget nih, mentang-mentang no name. Nyebut-nyebut nama ya. Parah banget. Oke. Mau jadi manajer ya, aku juga mau itu Pak kalau kayak gitu ya. Oke, sip. Ada lagi nih lah yang lucu-lucu nih. Oke, sip. Terima kasih. Kita bisa ke pertanyaan selanjutnya kah, teman-teman? Dari situ, hal apa yang paling teman-teman bikin overthinking? Wah, ada yang overthinking nggak ya? Atau nggak ada yang overthinking nih? Oke, masa depan. Satu. Yang lain, ayo. Mas Fajar, Mas Yogi, yang namanya kesebut, saya sebut aja balik. Ayo, gimana kira-kira? Oh, finansial. Oke. Karir, cakep. Apalagi nih, teman-teman. Top 3-nya masih finansial, masa depan, dan karir. Bagaimana dengan percintaan? Nah, cakep nih, percintaan keluar. Oke, oke. Keluarga, oh muncul ternyata satu aspek di keluarga. Masa depan masih jadi top one. Kira-kira gimana yang lain? Kalau mau isi lebih dari satu boleh ya, teman-teman. Barangkali sumber overthinkingnya malam-malam yang bikin nggak bisa tidur dan bikin begadang itu nggak cuma satu yang dipikirin gitu ya. Bahan-bahan gosip sama teman-temannya gitu. Kali-kali nggak cuma satu gitu. Sebenarnya kita pengen tahu aja sih, teman-teman ngenalin nggak gitu ya. Apa yang dicemaskan, apa yang di overthinkingnya teman-teman tahu nggak? Atau cuman bengong-bengong aja, bengong-bengong abstrak gitu ya, tanpa tahu sebenarnya yang lagi dipikirin apa. Oke. Kira-kira sekarang yang dibayangin adalah masa depan nih, paling banyak dicemasin top one-nya.
Top 2-nya adalah finansial, top 3-nya adalah keluarga, kemudian dilanjutkan cukup imbang sama percintaan dan karir, dan juga pencapaian orang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Oh, nambah karir. Jadi top 5. Sekarang kita kembali ke presentasi. Ada yang mau sharing langsung nggak, teman-teman? Mas Wahyu, Kak Aji, Kak Dion, Kak Maica, barangkali ada yang mau sharing nggak tentang apa yang tadi dituliskan atau disadari kira-kira tentang kondisi hari ini dan yang paling banyak dicemaskan? Halo, halo. Ada yang mau sharing kah? Apa itu tadi? Gak denger saya. Enggak ya? Nggak ada ya? Adakah yang mau cerita dulu, curhat dulu gitu ya, mumpung ada curhat gratis hari ini? Ayo yang mau curhat, curahkan. Mumpung gratis ini ya, difasilitasin sama kantor hari ini untuk bisa curhat gratis sama psikolog. Ada yang mau sharing nggak? Nggak diapa-apain kok, cuman cerita tadi milihnya apa mungkin gitu ya, yang lagi dirasain apa dan yang lagi banyak jadi bawaan pikiran apa. Adakah yang mau sharing? Nggak mau nodong deh. Gimana? Masih malu, Mbak, kami, Oh, Mbak. malu-malu kucing ya. Oke. Ada yang nggak malu nggak? Atau nggak ada nih? Malu semua? Malu semua kah? Ya udah deh kalau Mas masih mau. Agung malu-maluin, Mbak. Oh, ya udah tuh. Ayo Mas, kamu yang ngomong Mas. Tadi ngisi nggak? Ayo. Mas Andi, Ayo coba tuh. dibantu simpulkan teman-teman di Bontang mungkin ada keluhan-keluhan apa, baik seputar percintaan, Yang lagi tadi di capek kerja betul. mungkin. Yang lagi Silakan ditulis Mas. aja. Nggak ngaruh ke KPI kan ini ya jawabannya ya. Enggak, ini sesinya santai kok Mbak Santai ya. Ntar Santai. ngaruh lagi Kota, ke KPI ya. Kota Baru ada yang keterbelakangan mental, Mbak. Pacarnya AI. Astagfirullahaladzim. Itu bukan keterbelakangan Mas, itu gangguan mental ya, bukan lagi keterbelakangan, itu udah gangguan tuh ya kalau pacaran ayah bahaya. Jangan bilang Eka, Mas. Oke, ada yang mau sharingnya nih. Waktunya terus berjalan nih. Kalau Oke, masih malu-malu, tanya apa-apa? ada Kak. Oh, boleh. Pancingannya berhasil nih. Apa nih? Panggilannya siapa nih? Mai, Mai. Oke, Mas Mai, monggo, silahkan. Mei. buat mancing teman-teman aja sih Kak. Oh Quarter life iya. itu apa sih sebenarnya? Oh, ini pertanyaan ya berarti ya. Iya, mungkin ada yang, Oke. kalau saya sih masih agak bingung gitu ya. Quarter life sama dengan burnout, stres pekerjaan, dan juga hal lain-lainnya gitu. Apa sih yang Oke. membedakan? Oke, terima kasih Kak Mai. Mas Mai. Bang Mai, Akang Mai. Oke lah, apapun itu ya, yang penting namanya saya sebut. Ada yang mau tanya lagi mungkin? Atau kita lanjut ya, kita jawab pertanyaannya Kak Mai ya. Oke, Kak Wahyu silakan. Cara buat meng- apa ya, tidak membawa emosi di rumah ke pekerjaan. Oke. Emosi di rumah ke pekerjaan ya, berarti ya. Ya, Oke. Oke, sip. ataupun sebaliknya. Oke. Nanti saya diingatkan ya, kalau pertanyaannya Mas Wahyu nggak kejawab saat sesi berlangsung. Oke, di akhir sesi ya. Oke. Saya lanjutkan kalau gitu ya, kalau nggak ada yang mau curhat ya. Ternyata larinya jadi pertanyaan, malu-malu kucing. Semoga meskipun teman-teman nggak mengungkapkan di publik gitu ya tentang apa yang saya pancing dari kabarnya hari ini, tapi teman-teman bisa sadar dan benar-benar menuliskan tadi di mentinya benar-benar pure, otentik, dan genuine. Karena kemampuan kita untuk mengenali apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan hari ini itu sebenarnya jadi modal yang bagus banget untuk memaintain kesehatan mental kita hari ke hari. Kalau nggak kita, siapa yang tahu ya kondisi kita hari ini? Kita hari ini lagi baik-baik aja, lagi galau, lagi bimbang. Yang paling tahu adalah diri kita sendiri. HC nggak akan tahu kondisi kalian teman seperti apa. Istri di rumah, suami di rumah, pacar kalian juga nggak akan tahu. Tapi kita sendiri yang memang harus tahu kondisi kita hari ini. Dan kalau kita tahu, berarti kita bisa mengungkapkan apa yang kita butuhkan. Terkait dari apa yang kita rasakan. Oke? Nah, ternyata teman-teman, riset yang menunjukkan
tentang pekerja-pekerja atau remaja-remaja di Indonesia. Jadi sebenarnya kurun usia 18 sampai 25 tuh masuknya masih peralihan dari remaja ke dewasa ya. Jadi kalau teman-teman masih masuk di range itu sebenarnya kita belum dewasa-dewasa banget nih gitu ya. Tapi kita masih peralihan dari yang namanya remaja ke dewasa awal. Dan 1 dari 3, bayangin ya, berarti 33% lah sekitar itu mengalami masalah kesehatan mental, terutama kecemasan. Ketara banget ya tadi di overthinkingnya paling banyak ngomongin soal masa depan. Kalau kita ngomongin soal masa depan berarti domain emosinya adalah cemas sebenarnya. Karena kecemasan itu berarti kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi atau belum pasti datangnya. Dan pasti karena hidup ini yang pasti cuman kematian ya, dan pun kematian itu juga kita nggak tahu pasti kapan. Jadi sebenarnya hidup ini isinya ketidakpastian semua. Jadi kalau selama kita masih hidup dengan ketidakpastian, maka kita pasti akan mengalami yang namanya kecemasan. Yang membedakan adalah kecemasan ini kita bisa regulasi dengan sehat atau nggak sehat. Kalau sehat berarti baik-baik aja. Kalau jadi diregulasi dengan nggak sehat, namanya bisa jadi gangguan kecemasan. Atau yang mungkin paling teman-teman sering dengar adalah anxiety disorder. Oke. Nah, penyebabnya apa sih gitu ya? Gen Z atau generasi milenial muda ini, generasi muda ini mengalami kecemasan. Ternyata yang pertama adalah stabilitas finansial, gitu ya. Dan banyak responden survei itu yang menjelaskan bahwa mereka mengalami stres terkait dengan pekerjaan. Nah, ini relate sama pertanyaannya Mas Maya tadi ya, sebenarnya apa sih perbedaannya stres soal kerja, terus kemudian quarter life gitu ya, burnout dan segala macam, istilah-istilah yang mungkin sering didengar tapi sebenarnya nggak tahu sebenarnya maknanya apa. Nanti kita bahas satu persatu di sini. Nah, kalau quarter life crisis itu sebenarnya teorinya namanya emerging adulthood, Mas Mai. Dan juga teman-teman semua yang dialami oleh orang-orang di usia 18 sampai 25 tahun yang sedang mengalami transisi dari remaja ke dewasa awal. Nah, itu yang namanya quarter life crisis. Jadi, kenapa dinamakan krisis? Karena di sini tuh fase-fase yang dilewatin lagi banyak. Kita lagi mengeksplor identitas kita yang tadinya selalu dituntun sama orang tua, udah masuk jurusan ini aja gitu ya. Nanti masuknya jurusan IPA, nanti masuknya jurusan ini aja waktu kuliah, atau misalkan nanti ambil kerjanya soal ini aja, tiba-tiba masuk ke usia di mana kita harus eksplor sendiri. Apa yang sebenarnya kita suka, apa yang sebenarnya kita nggak suka, apa yang sebenarnya kita mau dan kita nggak mau. Kalau kita terbiasa dituntun, teman-teman pasti ngerasa di fase ini jadi fase yang cukup challenging karena kita harus mengeksplor identitas dari kita sendiri. Kemudian ketidakstabilannya juga dominan nih di usia ini karena kita harus berpindah-pindah, karena kita harus eksplor itu tadi. Yang tadinya misalkan kita kuliah di mana, sekarang kita kerjanya di mana, yang tadinya lingkungannya seperti apa, sekarang kita kerjanya di lingkungan yang seperti apa. Jadi banyak ketidakstabilan yang kita rasakan mulai dari ranah tempat tinggal, kerja maupun relasi. Kalau dulu kuliah kemana-mana bisa seia sekata gitu ya, punya circle, punya geng, sekarang kita kerja udah nggak punya support system yang sekuat itu misalkan. Jadi banyak ketidakstabilan yang kita rasakan dan mulai mengalami perubahan. Terus kemudian di fase ini juga kita mulai fokus sama diri sendiri nih. Udah nggak lagi mikirin soal orang tua gitu ya, atau misalkan mikirin soal kepentingan-kepentingan yang lain, tapi benar-benar fokus untuk mengeksplorasi diri. Apa yang bisa kita lakukan untuk membangun hidup kita sendiri ke depan. Dan tapi di sisi lain kita sebenarnya masih agak-agak bingung nih, kita nih sebenarnya masih butuh dituntun atau memang masih harus sudah harus menemukan semuanya sendiri. Jadi ada perasaan-perasaan feeling in between ya di antara remaja ataupun udah dewasa. Dan di antara banyak kemungkinan, di antara banyak eksplorasi yang kita lakukan untuk menemukan identitas, sebenarnya kita juga diharapkan banyak sekali peluang ataupun kemungkinan, gitu kan? Dan hal ini sebenarnya satu sisi bisa jadi sebuah optimisme yang tinggi, tapi satu sisi juga bisa membuat kita semakin bingung atas banyaknya pilihan. Nah, karena inilah akhirnya emerging adulthood ini sering kali disebut dengan quarter life crisis. Agak negatif sih namanya, tapi semoga dengan adanya pemahaman ini, teman-teman bisa memahami bahwa kadangkala yang kita rasakan ini sebenarnya ada loh dalam teori yang sudah diriset oleh masyarakat di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi ini bukan hanya teman-teman aja yang mengalami masa-masa atau hal-hal yang terjadi pada saat quarter life crisis itu tadi. Kenapa disebut krisis? Lagi-lagi karena ada ekspektasi sosial dan juga realitas pribadi. Kita pengennya punya gaji 50 juta nih per bulan gitu ya, tapi ternyata ekspektasinya kok baru segini misalkan gitu ya. Ada ekspektasi sosial ataupun yang dituntut oleh baik itu diri sendiri atau tuntutan dari keluarga atau tuntutan dari para tetangga atau Pak Di Bude gitu ya misalkan, dibandingkan dengan realitas pribadi yang kita sekarang.
Terus kemudian dengan adanya sosial media, kerasa nggak sih teman-teman yang punya pencapaian bisa mengupdate gitu ya, memposting semua pencapaiannya, dan ini akhirnya rentan banget membuat melakukan perbedaan sosial. Ketiga adalah kita punya tentang secara finance juga karir nggak mau selalu finansial ya. Sehingga di awal-awal teman-teman di usia 18 sampai 25 kayaknya baru-baru memulai pencapaian karir deh. Sehingga kadang-kadang kita masih ngerasa nih apakah ini jalan yang benar, apakah ini jalan yang sudah sesuai atau memang jalan yang diambil salah. Seolah-olah ciri khasnya dari quarter life crisis adalah pengambilan keputusannya itu seolah-olah kayak hidup dan mati. Kalau aku ngambil A itu benar, kalau aku ngambil B itu salah. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini nih yang akhirnya menimbulkan ketakutan, keraguan, atau semakin nih krisisnya diri kita yang membuat kita sulit untuk move on atau berkembang justru malah stuck di ketakutan atau keraguan-keraguan kita. Dan tadi ketidakpastian yang jangka panjang yang sebenarnya nggak hanya dialami oleh quarter life crisis aja, di masa quarter life crisis aja, bahkan setelah umur 25 sebenarnya ketidakpastian itu masih ada. Cuman karena ini fase yang pertama kali nih kita menghadapi ketidakpastian, makanya jam terbang kita untuk mengambil keputusan di ranah ketidakpastian belum cukup mumpuni, sehingga rasanya cukup menakutkan dan cukup membuat khawatir ataupun cemas. Apa sebenarnya dampaknya ketika kita mengalami quarter life crisis yang akhirnya cenderung negatif ya? Tadi banyaknya perbandingan sosial yang kita lakukan terhadap diri kita, dari diri kita terhadap orang lain, itu sebenarnya rentan memunculkan sebuah sisi perfeksionisme. Oh, berarti aku harus menjadi seperti ini. Oh, aku berarti harus menjadi yang seperti itu. Yang terkadang-kadang, namanya juga perfeksionis ya, tuntutan yang kita kasih ke diri kita sendiri itu akhirnya terlalu tinggi, terlalu perfect yang sebenarnya jauh sekali gapnya dengan realita yang ada. Akhirnya ketika kita merasa bahwa kita nggak bisa mencapai sesuatu yang memang tadi terlalu sempurna atau terlalu perfect tadi, yang kita berikan ke diri kita adalah self-judgment atau penilaian terhadap diri kita yang akhirnya lebih negatif. Wah, emang aku tuh orangnya emang nggak bisa ya kalau kayak gitu tuh ya. Yang lain bisa kok, aku doang yang nggak bisa ya. Akhirnya ada penilaian-penilaian khusus yang kita lakukan terhadap keseluruhan diri kita yang membuat akhirnya stres kita semakin tinggi. Semakin stres diri kita, semakin nggak fokus diri kita, akhirnya performa kerja kita juga semakin menurun. Oke. Nah, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan berarti supaya membuat, oh tadi saya mau jawab pertanyaannya Mas Mai dulu. Sebenarnya Mas, apa sih perbedaannya quarter life crisis sama stres gitu ya, sama stres kerja sama burnout? Sebenarnya kita bisa lihat dari bagian ini. Ini adalah salah satu aspek yang mungkin banget kita rasakan ketika kita lagi fase quarter life crisis. Kalau stres kerja, maka ini adalah dampaknya ketika kita tadi tidak bisa menanggulangi quarter life crisis kita dengan baik, ditambah dengan kita punya self judgment yang negatif, maka stresnya semakin tinggi. Stres itu apa sih? Stres itu ketika kita merasa dapat tekanan dari lingkungan. Nah, itulah kita merasakan yang ada yang namanya stres. Kemudian kalau burnout itu apa? Burnout itu istilah gampangnya adalah stres kronis nih, Mas. Jadi ketika stres ini nggak disembuhin, gitu ya, ibarat kata kalau kita punya sakit gagal ginjal misalkan, gagal ginjalnya nggak terkelola, nggak diobatin dengan baik, maka ini akan tumbuh menjadi gagal ginjal kronis. Nah, sama dengan burnout. Burnout itu adalah hasil dari stres kronis. Stresnya awal-awal mungkin kecil-kecil, biasa-biasa, tapi nggak di-manage dengan baik, nggak diobatin dengan baik, akhirnya lama-lama dia numpuk dan jadi yang namanya burnout. Paling gampangnya ngebedain stres sama burnout itu apa? Kalau stres itu sumber stresnya sama reaksi yang kita lakukan masih dekat. Tapi kalau burnout sama reaksi yang kita lakukan itu udah jauh. Misalkan nih kita stres kerja, akhirnya yang kita lakukan adalah mengenali stresornya, kemudian menanggulanginya, terus tetap kerja dengan baik. Tapi kalau udah burnout, justru stres kerja, burnout karena kerjaan itu membuat kita semakin malas untuk kerja. Jadi semakin jauh antara sumber stresnya dengan reaksi yang kita berikan. Nah, itu yang bahaya. Jadi sebenarnya ketika kita punya kemampuan untuk memanage stres dengan baik nih di awal-awal, maka kita bisa nge-prevent kita dari kondisi burnout yang justru membuat kita semakin jauh dari stresornya. Gitu ya. Oke. Nah, untuk membuat sisi yang ini, self-judgment ini, lebih baik, supaya stresnya nggak semakin tinggi, maka kita perlu melakukan sesuatu nih sebenarnya teman-teman di sini. Yang bisa kita lakukan, kalau tadi judulnya self-love, sebenarnya secara riset atau secara teori ilmiahnya, kita sebutnya dengan self-compassion.
atau melakukan belas kasih terhadap diri sendiri. Jadi sikap memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan gitu ya, dengan pemahaman dan kesadaran saat mengalami kegagalan, kekurangan ataupun masa-masa sulit. Jadi self compassion itu ketika kita menerapkan self compassion, maka ketika kita mengalami sebuah kegagalan tuh kita nggak langsung menghukum diri kita bahwa kita adalah orang yang gagal. Loh, Kita saya pikir mau ngambil ini. Gimana Mas Iqbal, mau ambil apa? Aman? Oke. Ketika misalkan ada yang enggak ya, bukan ngomong sama aku ya. Lanjut ya, aman ya? Oke. Jadi ketika kita menerapkan self compassion nih teman-teman, ketika kita mengalami kegagalan, kita nggak langsung menghukum atau menilai diri kita sebagai seseorang yang gagal. Tapi bahasa gampangnya adalah kita merasa bahwa ada yang sedang gagal dalam diri kita dalam hal A, B, atau C. Jadi bukan diri kita yang gagal, tapi salah satu bagian dari kita yang gagal. Karena kita merasa bukan diri kita seutuhnya yang gagal, kita memperlakukan diri sendiri tidak sejahat itu, tapi memang sedang ada bagian dari diri kita yang sedang gagal. Kenapa kita perlu mengubah itu yang tadinya self-criticism gitu ya, kita menilai diri kita buruk, kok ternyata gue gagal ya, kok ternyata gue nggak bisa ya gitu ya. Kenapa kita harus ubah untuk menjadi pikiran-pikiran yang lebih jernih gitu ya. Karena sebenarnya ketika kita melakukan kritik berlebih terhadap diri sendiri atau kita self criticism dibandingkan dengan kita melakukan tadi penilaian diri, penilaian terhadap diri kita dengan lebih objektif, kita sebenarnya sedang berada dalam kondisi otak yang berbeda. Ketika kita melakukan judgement berlebih, kritis yang berlebih terhadap diri, sebenarnya otak kita tuh justru merasa terancam atau berada dalam threat mode. Dan yang aktif adalah bagian amigdala. Amigdala itu bagian yang memproses soal emosi. Kalau misalkan kita melakukan belas kasih terhadap diri sendiri gitu ya, melakukan penilaian yang objektif terhadap diri sendiri, maka otak kita yang aktif adalah dalam safe mode, yang aktif bagian otak prefrontal cortex. Kenapa ini perlu dilakukan? Supaya mencapai safe mode dan kita jangan sampai mencapai threat mode. Karena kalau kita udah di dalam mode terancam, maka yang aktif adalah amigdala. Kalau amigdalanya yang aktif, berarti kita memproses semuanya penuh dengan emosi. Tidak dengan kepala yang jernih. Akhirnya apa? Kortisolnya meningkat tadi. Kortisol itu hormon yang mengatur stres. Stres kita akan meningkat. Fokusnya makin sempit dan reaksi yang kita lakukan adalah cenderung menghindar stresornya. Cenderung menjauhi masalahnya dibandingkan dengan mengatasi masalahnya yang sebenarnya ada. Yang akhirnya apa? Semakin membuat kita semakin stres. Akhirnya jadi lingkaran setan. Pernah nggak kira-kira ngerasa teman-teman gitu ya, atau mungkin dengar cerita teman ada yang seperti itu. Nah, yang mau kita capai sekarang adalah kita harus ada di safe mode, harus ada di mode yang aman. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai prefrontal cortex, bagian dari otak kita yang aktif. Kalau prefrontal cortex yang aktif, maka emosinya bisa stabil karena bukan amigdalanya yang aktif. Kemudian apa? Pikirannya jernih, pengambilan keputusannya jernih, bagaimana kita mengevaluasi diri secara realistis, secara objektif juga bisa dilakukan sehingga yang tadinya kita merasa stres karena masalah, kita bisa merasa bertumbuh karena adanya masalah. Nah, jadi yang bagian kanan atau yang bagian biru ini yang akhirnya kita berusaha mau capai sekarang nih ya teman-teman, supaya apa? Supaya kita ada di safe mode, bukan di threat mode. Gimana caranya? Satu aspek self compassion yang kita perlu pelajari adalah self kindness. Self kindness itu apa? Berarti berbaik-baiklah pada diri sendiri. Kadang-kadang kita ngerasa kok aku gagal ya, kok aku bodoh ya gitu ya, kok aku tolol ya nih ya. Kadang-kadang ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang negatif terhadap diri sendiri. Tapi ketika kita menerapkan self kindness pada self compassion ini, yang sebenarnya kita sedang lakukan adalah kita merasa memang mengaku bahwa diri ini salah, tapi ya nggak apa-apa, karena memang aku sedang belajar. Kalau orang belajar, nggak ada yang pernah benar. Nggak ada yang selalu langsung benar. Tapi memang ada fase-fase di mana mereka salah. Namanya juga sedang belajar. Sama seperti kita di masa sekolah dulu. Jadi bukan lagi menghakimi diri kita keseluruhan dari atas sampai bawah bahwa aku adalah orang yang bodoh. Tapi melihat secara objektif, secara akurat dari diri kita, aku memang salah dalam hal tertentu, ya tapi karena memang aku sedang belajar. Sehingga tujuannya adalah mengurangi kritik diri yang secara berlebih. Yang tadinya kritikannya itu kita kasih ke 100% dalam diri kita kurangi.
spesifik ke beberapa persen yang memang kita sedang melakukan kesalahan. Jadi bukan soal mendinai kesalahan juga ya. Self compassion bukan berarti teman-teman harus selalu merasa bahwa diri kita ini yang baik, yang benar, bukan. Tapi melihat kesalahan itu secara realistis dan secara objektif dan secara akurat. Bukan menghakimi diri dari 100% diri kita itu dibilang bodoh, tapi memang ada hal-hal yang memang kita sedang salah dan kita memaklumi hal itu karena memang kita sedang dalam proses belajar. Kemudian yang selanjutnya, aspek yang kedua dari self compassion adalah common humanity, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sering ada aspek-aspek ini ya, misalkan ada sesi-sesi berbagi, ada teman-teman sering curhat sama teman-teman yang lain gitu ya, yang sedang mengalami permasalahan yang sama, mungkin nggak hanya quarter life crisis gitu ya, tapi misalkan sekedar sharing gitu ya, sama ChatGPT juga boleh tadi ya, kalau misalkan ada yang pacarannya sama AI, sebenarnya kenapa? Ini juga bagus untuk meningkatkan common humanity. Kita akan dikasih data nih sama ChatGPT, sama AI bahwa ternyata you are not the only one yang merasakan itu, bukan cuman aku yang gagal. Karena apa? Ini akan menurunkan rasa kesepian psikologis kita yang semakin menurunkan penghakiman negatif terhadap diri kita sendiri. Ada loh grand teorinya namanya emerging adulthood. Harusnya kita sudah mulai memberikan rasa aman gitu ya, rasa common humanity yang kita berikan kepada diri sendiri untuk menghindarkan diri kita terhadap penghakiman-penghakiman yang semakin membuat kita merasa tadi berada dalam threat mode atau mode ancaman. Ternyata banyak loh yang seusia kita itu juga mengalami kebingungan. Misalkan nih di aspek yang lain, nggak cuma quarter life crisis, kita sedang mengalami pikiran soal A gitu, pikiran soal keluarga misalkan tadi. Ternyata ketika misalkan teman-teman cerita sama teman atau misalkan teman-teman baca sendiri jurnal soal itu misalnya, teman-teman akan ngerasa bahwa ada sisi common humanity yang bikin kita ngerasa bahwa oh, aku tidak hanya sendiri yang mengalami ini, sehingga ini adalah perasaan-perasaan yang wajar yang dialami oleh orang-orang yang lainnya selain aku. Itu akan menurunkan rasa kesepian psikologisnya. Kemudian aspek yang ketiga dari self-compassion adalah mindfulness. Jadi bukan ini bukti bahwa aku gagal total, bahwa ini adalah sebenarnya rasa kecewa yang aku rasakan karena satu fase hidup yang sedang aku alami yang kebetulan sedang memang gagal. Jadi tadi ya, penghakiman yang kita berikan ke dalam diri kita atau perasaan yang kita rasakan sekarang, itu bukan sebuah penghakiman yang kayak kita kasih stempel yang nggak bisa kita hapus. Tapi kita cukup memberikan nama emosinya dari satu kejadian tertentu, supaya kita terhindar dari pelabelan identitas yang terlalu berlebihan dari diri kita. Ini yang harus kita bedakan, teman-teman. Bagaimana cara kita melihat diri kita dari apa yang kita rasakan dengan apa yang kita alami saat ini dengan identitas diri kita atau label yang kita berikan sama diri kita. Karena sebenarnya kayak hari ini deh, tadi aku coba meng-aware gitu ya, raising awareness-nya teman-teman untuk tahu apa yang kita sedang rasakan hari ini. Oh mungkin ada yang lagi bahagia. Apakah selalu nih teman-teman harus selalu bahagia 24/7? Nggak juga, kebetulan di momen tadi aku tanya, di sekitar jam 2:04 tadi aku tanya, teman-teman sedang merasa bahagia. Berarti aku sedang merasa bahagia, bukan aku adalah orang yang selalu bahagia. Sebenarnya gitu, sama dengan emosi-emosi negatif ataupun pikiran-pikiran yang negatif yang lagi kita pikirkan sekarang. Ketika kita punya emosi atau pikiran negatif, sebenarnya anggap aja itu adalah fase yang memang kita lagi pikirkan. Jadi aku sedang merasa itu, bukan aku memang orang yang seperti itu. Gitu ya, kita akan coba nanti praktikkan sama-sama teman-teman supaya bisa menerapkan ini bareng-bareng dan supaya akan lebih paham. Apa yang bisa kita lakukan dari 3 konsep tadi sebenarnya, kita punya yang namanya 3 langkah stres. Jadi ketika tahu ada hal-hal yang memang lagi sulit, ada hal-hal yang memang lagi membuat diri kita merasakan pengalaman negatif ataupun emosi negatif atau pikiran negatif, sadari yang pertama. Kemudian kita normalisasi itu. Apakah memang semua orang merasakan demikian atau cuma hanya aku? Dan tadi ya, ini sudah ada grand teorinya, sebenarnya apapun yang teman-teman rasakan itu valid. Boleh teman-teman rasakan. Jadi jangan sampai kita punya penghakiman negatif terhadap apa yang kita sedang rasakan, tapi normalisasi hal itu. Normalisasi dari apa yang teman-teman rasakan dan lakukan self-kindness. Saya memang melakukan kesalahan, tapi itu tidak membuat diri saya tidak bernilai ataupun memang berhak dijudge sebagai orang yang gagal atas satu kesalahan yang saya rasakan. Kemudian kadang-kadang teman-teman boleh coba bayangin gitu ya, ketika memang ada teman kalian yang merasakan hal ini. Apakah memang apa yang akan kalian sampaikan kepada teman kalian ketika teman kalian merasakan hal yang sama dengan kalian?
Ini akan membuat kita meningkatkan belas asih kita terhadap diri sendiri. Karena kalau misalkan kita sama teman-teman kita, kadang-kadang kita lebih baik loh sama teman-teman kita daripada sama diri sendiri. Kita mungkin nggak akan tega ngejudge dia sebagai orang yang bodoh, misalkan ngejudge dia sebagai orang yang gagal, tapi kita bisa lebih objektif dan akurat melihat pengalaman-pengalaman yang ada dalam diri dia. Nah, itu yang sebenarnya harus kita berikan atau lakukan terhadap diri sendiri. Dan yang paling berisiko adalah social comparison kan. Jadi teman-teman diharapkan nih, kalau memang konten-konten di sosial media sudah mempengaruhi atau meningkatkan tingkat stres gitu ya, sudah meningkatkan social comparison yang ke arah pada negatif, maka kurangi penggunaan sosial media. Kalau bisa 30% dalam 7 hari, dan fokus pada perkembangan diri daripada perkembangan atau pencapaian yang dicapai oleh orang lain. Kalau bisa, catat setiap progres yang teman-teman lakukan hari ini. Sehingga kita nge-tracing nih teman-teman, apa yang berhasil kita lakukan hari ini, apa yang besoknya kita berhasil kita lakukan, dibandingkan kita fokus untuk melihat pencapaian yang dilakukan oleh orang-orang yang lain, yang ada di sosial media ataupun di sekitar kita. Nah sekarang, aku minta teman-teman praktek. Boleh nggak teman-teman ambil satu notes kecil yang ada di sekitar kalian gitu ya, atau mau pakai handphone atau nyatet di Word, di laptop juga boleh. Kita coba sama-sama untuk membayangkan atau menerapkan self-compassion supaya nanti kebangun habitnya. Bolehkah teman-teman? Amankah? Boleh, Kak. Terima Aman, Mbak. terima kasih banyak. Oke, sudah siap? Udah kayak mau diapain gitu ya, sudah siap? Ready. Ready, oke Kak Mai, siap. Nah, sekarang kita coba. Teman-teman, sekarang pilih satu hal yang paling mengganggu pikiran teman-teman sekarang. Lagi pikirin soal apa, kek? Lagi tadi mungkin ada judgement negatif terhadap diri sendiri apa gitu misalkan ya. Kok aku orangnya nggak bisa ngatur emosi ya? Kok aku orangnya misalkan nggak bisa kerja dengan baik ya? Kok aku gajinya segini-gini aja ya? Misalkan gitu. Kok aku punya pacar toksik mulu ya? Gitu misalkan gitu. Atau misalkan hal-hal yang mungkin sedang menjadi tema besar atau isu besar dalam kehidupan teman-teman hari ini. Ini nggak akan di-share screen ya, jadi to be honest aja sama diri sendiri, being genuine aja sama diri sendiri untuk bisa benar-benar paham dan mengenali apa yang mungkin sedang dirasakan akhir-akhir ini. Ada yang mungkin bingung atau nggak paham, boleh di chat atau open apa open voice juga boleh, atau aman semua. Sudah pada ketemu kah pikirannya? Atau belum ketemu? Sudah, Mbak. Sudah. Yang lain gimana teman-teman? Aman? Ini sesinya bukan untuk aku ya, tapi untuk teman-teman ya. Jadi teman-teman mau ngerjain atau nggak ngerjain, aku serahkan kepada diri teman-teman. Tapi aku mencoba memfasilitasi bagaimana teman-teman belajar untuk berbaik-baik hati pada diri sendiri. Oke? Aman, Mbak. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Wahyu semangatnya. Oke, kalau sudah kita lanjut ke yang kedua. Coba tuliskan kalimat yang muncul saat Anda merasa tertinggal. Misalkan tadi ya, dari pikiran-pikiran yang mengganggu tadi, tema-tema besar tadi, coba dikenali pikiran otomatis apa yang biasanya muncul ketika berada dalam pikiran-pikiran tersebut. Gimana ya? Pikiran yang otomatis muncul ketika lagi mikirin itu. Jangan disensor ya, coba tulis apa adanya, coba belajar untuk kenalin pikiran otomatisnya, yang kadang-kadang suka membayang-bayangi gitu ya, atau suka kepikiran gitu ya. Misalkan kok dia bisa, aku nggak bisa. Kok dia udah nikah, gue belum gitu ya. Kok dia gajinya udah puluhan, gue masih segini-gini aja. Misalnya gitu ya. Aku kalah nih berarti dari orang-orang itu. Aku berarti nggak cukup baik dan segala macam. Silahkan. Bisa dipahami? Kalau ada yang nggak paham atau mau ditanyakan, boleh ya. Daripada prosesnya nanti membingungkan. Rasa tertinggal dengan orang lain berarti ini Mbak ya. Contoh, itu cuma contoh ya Mas. Itu nggak harus ditiru, tapi itu salah satu contoh buah pikiran dari tema-tema yang mungkin lagi tadi dipikirkan, yang mungkin dipikirkan, lagi ada di pikiran. Tapi kalau nggak memang merasa tertinggal, jangan ditulis merasa tertinggal ya Mas. Ini bukan lagi mensuggest ya, tapi ini hanya contoh aja. Contoh-contoh yang mungkin sedang dirasakan oleh teman-teman yang lagi di fase quarter life crisis. Atau mungkin teman-teman yang udah usianya lewat 25 tahun juga nggak apa-apa ya. Sebenarnya ini bisa diterapkan nggak hanya dalam fase quarter life crisis aja. Oke?
Aman? Sudah ketemu semua? Ada Sudah, yang Mbak. bingung? Oke. 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 Berarti kita ke next slide kalau gitu. Tunggu. Nah, sekarang ke skip ternyata PowerPoint-nya. Sekarang tambahin di sampingnya, coba kalian bayangin kalau ada teman kalian yang lagi curhat dan ngomong soal kalimat yang muncul itu tadi. Saran apa yang mau kalian kasih ke teman kalian? Bayang nggak maksudnya? Kebayang kira-kiranya? Amankah? Kira-kira bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Pak. Siap. Oke, semangat banget nih aku jadi takut. Yang lain gimana? Apakah paham? Sudah sampai di situ semua fasenya? Oke. Sudah. Sekarang bandingkan antara pikiran yang muncul di dalam pikiran kalian dengan saran yang mau kalian berikan kepada teman kalian tadi. Kira-kira mana yang lebih sehat, mana yang lebih objektif, dan mana yang lebih akurat kalau kita mau mempraktekkan self-compassion atau rasa belas kasih pada diri sendiri itu tadi. Kalau sudah kalian lingkarin, coba kalian mau bikin kata-kata baru apa yang mau kalian terapkan buat diri sendiri untuk tema besar yang mungkin lagi jadi beban pikiran akhir-akhir ini. Yang cowok-cowok aman, ini permainan kata-kata nih mungkin agak-agak ini ya. Kalau love language-nya bukan word of affirmation, nah ini kadang-kadang agak-agak sulit ini ya bagi laki-laki. Iya, Tapi betul, Kak. semoga, nah betul ya, Ya, I know you so well, Mas. Aku paham banget bagaimana pikiran laki-laki itu tadi ya. Mungkin laki-laki tadi langsung ke prefrontal cortex daripada ke amigdala gitu ya. Tapi mungkin kadangkala Mas, nggak semuanya bisa kita logikakan gitu ya. Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang ternyata kok sulit ya, harus langsung masuk ke logika gitu ya. Tapi pelan-pelan kalau kita belajar self compassion, mungkin level masalah yang biasanya kita lewatin, yang agak-agak sulit kita lewatin, kita udah punya senjatanya untuk menghadapi itu. Oke, sudah sampai di sini semua. Ada yang nggak paham? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kiranya? Insya Allah aman. Aman. Oke. Ada yang bingung? sedikit bingung, tapi nggak apa-apa, Kak. Oke. Nanti kita sharing ya, Kak Mai, Mas Mai ya. Bingungnya di mana ya? Bingungnya di mana? Ayo deh, kita sharing, Mas Mai. Bingungnya apa? Apa yang membuatmu bingung, Mas? Bingung semua? Atau apa nih? Bingung menjelaskan dengan kata-kata. Asik, asik. Oh, bukan word of affirmation ini berarti love language-nya ya. Yang penting kamu bisa menceritakannya deh Mas, nggak usah ditulis nggak apa-apa. Tapi kamu bisa menceritakannya. Kalau nggak pakai kata-kata, oh pakai nyanyian aja. Kalau nggak pakai kata-kata.
Atau mau pakai apa nih? Mau jelasin ya? Puisi dia, Mbak, Oh, puisi. puisi. Apakah puisi itu tidak tersusun dari kata-kata? Apa gimana ya? Gitu. Dia dari hati. Oh, iya deh. Boleh deh kalau kayak gitu. Oke, sekarang teman-teman boleh nggak share? Ya tadinya gimana, sekarang gimana? Ada nggak yang mau share? Atau Kanisa mau share juga boleh. Atau Mas Mai, boleh nggak share? Nggak harus jawabannya benar ya. Kalau kesulitan juga nggak apa-apa. Nggak ada nulis, Kak. Oh, nggak ada nulis. Ya udah deh, kamu ceritain deh Mas yang kamu proses tadi dalam pikiranmu. Boleh nggak? Apa? Lah, jadi kayak ditodong ya? Ntar nggak nyaman lagi. Tapi nggak apa-apa lah, masalah juga nggak apa-apa kok. Kan nggak ngaruh ke KPI. Aku nggak akan kasih Kak, saya penilaian mau. loh. Oh iya, Yang share yang boleh. aduh, mau nge-share juga nih. Oh iya, boleh. Gantian ya. Tenang, tenang, tenang. Penonton tenang. Oke. Kanisa dulu apa Kak Wahyu dulu nih? Ladies first. Oh, ladies first. Oke, Kanisa boleh silahkan. Ini berarti saya ngomong kalimat yang saya tulis Boleh. pesan itu ya. Kalau nggak kalau berkenan sih dari awal mungkin tema besar yang lagi dipikirin, terus mungkin pikiran otomatis yang keluar. Kalau nggak berkenan nggak apa-apa, langsung ke kalimat akhirnya. Kalau yang tadi versi saya, mungkin di kalimat terakhirnya aja kali ya, Kak Nier Oke. ya. Yang saya tulis, yang berarti mungkin pesan untuk diri saya sendiri juga. Eh, Anissa, kamu sudah melakukan yang terbaik versi kamu. Nggak apa-apa, kalau gagal, nanti kita coba lagi. Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu secara virtual. Oke, itu salah satu contoh self compassion yang dilakukan sama yang akhirnya gitu ya, yang mau diproses sama Kanisa, bahwa berarti kita menormalisasi soal gagal gitu ya. Itu kita berarti menormalisasi soal gagal. Sebenarnya kenapa sih kalau gagal? Kan semua orang tuh gagal ya gitu. Even Pak Prabowo juga pernah gagal jadi presiden gitu kan. Akhirnya sampai dia jadi presiden sekarang dia pernah gagal. Oh langsung gini, nggak bermaksud ya. Oke, jadi sebenarnya ketika kita tadi berbaik hati, berbelas hati pada diri sendiri, kita menormalisasi kegagalan. Bukan berarti kita boleh gagal terus atau misalkan nggak berkembang ya, bukan juga. Tapi kalau kita menormalisasi kegagalan di awal, maka kita masuk ke otak yang dalam safe mode. Kenapa? Akhirnya kita tadi kalau di safe mode, yang main adalah prefrontal cortex, berarti kita evaluasi dirinya lebih objektif. Berarti apa nih yang membuat aku merasa gagal hari ini? Apa aja yang bikin aku ngerasa gagal sehingga aku mau memperbaiki apa dari kegagalanku hari ini? Gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ada isu soal kegagalan, nggak jarang juga saya biasanya memberikan saran kepada klien-klien adalah bikin diary of failure. Jadi diary of kegagalan supaya kita menormalisasi kegagalan nih. Makin kita normalisasi nih kegagalannya dengan cara misalkan hari ini aku gagal apa ya? Besok aku gagal apa ya? Hari ini aku gagal apa? Berarti apa yang perlu aku lakukan dari kegagalan yang aku rasakan hari ini? Karena ketika kita punya pemikiran demikian, itu akan membantu kita untuk lebih tadi evaluasi. Oke, wah menarik nih dari Kak Yun. Apa yang telah kamu mulai, maka selesaikan. Jika tidak selesai, masih ada hari esok. Oke, live for nothing or die for something. Gila, keren banget. Kita kasih tepuk tangan lagi. Jadi rasanya kayak nggak dikejar-kejar waktu gitu ya. Ini kayak kita berpuisi ya, kayak kita bikin kata-kata motivasi ya. Sebenarnya nggak maksud kayak gitu loh ya, nggak harus yang kata-kata indah dan kata-kata puitis juga sebenarnya. Tapi pilihlah kata-kata yang memang akan relate gitu ya sama kondisi teman-teman hari ini. Apa yang telah kita mulai masih selesaikan, kadang-kadang kita ngerasa ya itu tadi ya, pilihannya tuh hidup dan mati. Rasanya kayak di depan mati kalau kita salah langkah tuh kita nggak akan hidup lagi besok, padahal sebenarnya kita masih punya hari esok, kecuali deadline-nya hari ini ya. Deadline tugasnya hari ini gitu ya. Tapi yang lain-lain sebenarnya kita masih punya waktu yang panjang, insya Allah kalau kita diberi umur panjang, untuk memperbaiki apa yang misalkan sekarang kita masih merasa gagal. Terima kasih Kak Yon. Kak Wahyu, ayo silahkan Kak Wahyu. Apa yang mau di-share? Gak banyak sih, Kak. Cuma kalau dari pertanyaan tadi kan satu atau dua nih yang dijawab, Terserah deh, yang di-share. nggak maksa. Aku, Kalau yang pertama tuh oke.
Nggak deh. Eh, Soalnya ini agak yang kedua. sensitif. Oke, siap. Nggak maksa Mas, ya terserah mau yang mana. Yang mau di-share Kalau yang terserah. kedua tuh bagi saya kalau misalnya saya tertinggal, Mm-mm. saya harus mengejar orang yang meninggalkan saya sih. Bagi saya tuh ketika saya berdampingan atau melebihi dia itu sebagai suatu pencapaian yang baik. Hmm, Oke, berarti justru malah termotivasi sebenarnya. Iya, benernya itu jadi motivasi untuk saya sih sebenarnya. Nah, oke. Keren nih Oh, berarti kalau kayak gitu. bukan sebagai penghalang. Atau malah minder ya. Enggak Betul, ya, gitu betul. ya. Nah, berarti kalau kita lihat dari Kak Wahyu nih sebenarnya sudah masuk ke dalam safe mode. Jadi nggak ada labeling-labeling atau penilaian negatif yang terlalu banyak gitu, terlalu besar yang diberikan kepada diri sendiri gitu ya. Mungkin tadi penilaian terhadap dirinya, oke, gue gagal nih dalam hal ini dan dia udah lebih dari gue gitu. Berarti gimana caranya gue bisa ngejar dia, gitu kan? Bukan ngejar dia, tapi mungkin mencapai apa yang sedang diinginkan kali ya, gitu ya. Karena nggak semua orang harus dikejar ya, Kak Wahyu ya, gitu. Capek nanti Betul, kalau kita mau ngejar semua orang ya. Tapi kebetulan betul. mungkin yang pengen kita kejar atau orang yang lagi jadi target itu tadi memang sesuai dengan keinginan atau tujuan kita. Jadi itulah sebenarnya tujuan dari self compassion. Kalau kita nggak melihat diri kita dengan baik gitu ya, terlalu melabeli diri kita negatif, maka kita nggak akan sampai di titik di pikiran seperti Kak Wahyu tadi. Melihat pencapaian orang lain sebagai motivasi, bukan lagi sebagai hal untuk melabeli diri secara berlebih. Gitu ya. Ada yang mau sharing lagi? Kira-kiranya? Kak Sasa, Kak Aji, Kak Istiqomah, Kak Helpdesk, Kak Darel. Holis. Mungkin mau sharing, Holis. Siapa tuh Kak Holis? Ada nggak tuh? Oke. Kak Wah, Andi, Kak Andi. Pak Budi nih. Pak Budi Teguh yang tadi lagi parkir ya Pak ya? Yang sedang dipikirkan politik nasional Indonesia. Oke, bila gagal seperti Roma, kalah tradisi. Kalau ada yang curhat, makanya jangan konyol dan salahkan orang. Buat saya terlalu banyak hal di dunia ini yang masih dikejar. Jadi gagal satu, masih banyak pilihan lain yang dikejar. Jangan bertindak konyol dan lebih tenang. Oke, keren. Jadi kita justru nggak pusing untuk nyalahin orang yang bikin politik Indonesia ini jadi gagal gitu, Pak Budi maksudnya? Tapi kita bisa fokus untuk melihat apa yang bisa kita kejar dari satu kegagalan ini, melihat peluang yang lain, gitu Kak Pak Budi? Apa saya salah tangkap ini Pak Budi? Iya, Mbak, lagi mikirin politik aja sih. Oke, betul-betul Pak. Saya juga pusing Pak mikirin politik Pak. Makanya tadi kecetus tuh nama Prabowo saat saya ngomong Pak ya. Secara bawah sadar itu Pak, saya lagi pusing. Oke, relate banget ini dengan saya. Tapi akhirnya jadi kita nggak tahu ya Pak, apa yang harus kita lakukan untuk mengubah politik itu ya Pak ya. Jadi fokus sama perkembangan diri, gitu ya. Fokus dari apa yang memang bisa kita kejar, bisa kita capai, daripada sibuk untuk nyalahin orang yang memang bikin kita jadi nggak produktif. Jadi itu yang bikin kita nggak bertindak konyol dan bisa lebih tenang. Keren Pak Budi, terima kasih. Saya jadi diingatkan ini untuk nggak nyala-nyalain orang. Terus, jika cintamu bertepuk sebelah tangan, maka lepaskan karena memaksa sesuatu yang tidak pasti akan berakhir dengan luka. Cakep. Ini lagi buka chat GPT ya? Minta kata-kata motivasi ya? Apa gimana nih Kak Yon? Keren banget ini. Keluar keluar kata-kata mutiaranya nih dari tadi. Oh enggak, oke. Emang puitis berarti orangnya. Berarti Kak Mai perlu belajar dari Kak Yon ini untuk membuat kata-kata yang puitis dan romantis ini ya. Oke, jika cintamu betul sebelah tangan, maka lepaskan. Oke, berarti nggak usah ngoyo gitu ya, biarin aja kalau ada yang nggak suka ya. Oh, pujangga ternyata. Siap, 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 siap. Lagi ada target atau gimana ini Kak Yon? Nggak di sini. Keren, keren. Semoga kata-kata pujangganya ini juga diberikan untuk diri sendiri ya, sebagai bentuk self-compassion atau belas kasih. Oh, bucin. Oke. Oh, ini Kak Iqbal, keren nih. Yang sedang dipikirkan, sampai kapan berada di masalah yang berulang, bila gagal, ya nggak apa-apa. Kalau ada yang curhat, dalam hati adu nasib jujur. Buat saya, mati cuma sekali, hidup tiap hari. Berarti gimana nih, Kak Iqbal? Berarti kalau gagal ya nggak apa-apa. Mati cuma sekali, hidup tiap hari, berarti gimana nih? Kalau ada yang curhat justru pengen jadi adu nasib ya, jujur ya. Berarti nggak usah curhat apa gimana nih berarti? Jadinya malah malah repot nih kalau kita mau curhatin orang ya sebenarnya ya. Udah dijelaskan, Iqbal bisa. Coba Mungkin Kak Iqbal, ayo. Takut salah tangkap nih, salah menafsirkan gimana?
Nggak tahu, bingung juga. Gimana Kak? Kalau semisalnya ada yang ngomong, aku tuh lagi gini, terus dalam hati tolong, kan di mulut gak mungkin tuh kita ngomong kayak sabar, ya udah sabar. Kan kalau kita lagi curhat terus dibilang itu kan gak enak juga rasanya. Mm-mm. Sabar, iya nggak apa-apa, kan gak enak. Jadi kadang cuma dengerin aja, walaupun mati jujur, sama sih relate atau enggak, ya kamu mah mending sedih tapi uangmu ada. Gitu ya. Oke, oke, oke. Paham, paham. Nah, ini yang sebenarnya harus kita terapkan juga ke diri sendiri nih Kak Iqbal. Kalau ada yang curhat, dengerin aja. Nah, sama. Ketika pikiran di kepala kita lagi muter-muter negatif, sebenarnya yang kita perlu lakukan adalah ke diri sendiri, dengerin aja dulu. Gak usah buru-buru dikasih nasihat, gak usah buru-buru diadu-adu sama yang lain gitu ya, adu nasibnya sama orang yang lain, tapi ya dengerin aja dulu deh. Coba pahami apa yang sedang kita pikirkan dan kita rasakan, baru kita kasih selanjutnya kita mau ngapain. Nah, sebenarnya kayak gitu Kak Iqbal. Karena kita udah tahu ya, kalau lagi curhat terus dinasehatin tuh nggak nyaman. Kan paling enak tuh kalau curhat didengerin dulu. Nah, sebenarnya sama. Tadi saya mencoba untuk mengajarkan perspektif taking ke teman-teman itu sebenarnya untuk tadi. Cara kita memperlakukan orang lain yang nyaman, itu sebenarnya harus kita tiru juga kepada cara kita memperlakukan ke diri sendiri. Jadi kalau kita tahu nih orang lain tuh senangnya kalau dicurhatin tuh begini, maka ya sebenarnya kita perlu lakukan ke diri sendiri juga begitu. Jangan kebablasan atau jangan malah memberikan perlakuan yang negatif. Oke, Kak Andi Koko, kadang lupa memposisikan diri di suatu keadaan. Oke, it's okay Kak, nggak apa-apa. Memang nggak semua keadaan itu bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan. Tapi sebenarnya ketika kita tadi ada momen jeda untuk sadar, maka kita bisa lebih ambil peran dan ambil kendali ke dalam situasi. Kadang-kadang yang bikin kita sulit memposisikan diri itu karena kita merasa dunia yang kontrol, bukan kita yang mengontrol dunia. Tapi kita yang merasa kita sedang dikendalikan oleh situasi-situasi di sekitar kita. Jadi kalau memang kadang-kadang sulit memposisikan diri seperti apa, coba berhenti dulu, ambil jeda, tarik nafas, terus mikir, tadi sebenarnya yang lagi dipikirin apa, yang lagi jadi apa namanya buah pikiran apa. Nah, apakah jadi laki-laki harus rumit ini? Waduh, saya belum pernah nih jadi laki-laki kebetulan ya, Kak Adi Koko ya. Tapi saya bisa paham tadi dikit-dikit lah, little-little I know gitu ya, gimana cara beban pikiran soal laki-laki. Tapi, nah, kalau misalkan saya mau kasih saran nih ke Andi Koko, dan mungkin untuk para laki-laki yang ada di sini, jangan lihat soal peran laki-lakinya. Tapi sebenarnya di balik itu, laki-laki yang bagian mana yang bikin kalian merasa rumit? Apakah di pemberi nafkahnya misalkan? Apakah di pengatur keuangannya misalkan? Atau di bagian pengambilan keputusannya misalkan? Nah, kalau kita bisa melihat lebih objektif dan akurat tadi ya, pada kuncinya adalah kita bisa melihat objektif dan akurat dari apa yang sedang kita pikirkan. Nggak fokus ke labeling soal laki-laki yang rumit, tapi misalkan pengambilan keputusan yang lagi rumit, pemberian nafkah yang lagi rumit, atau misalkan tadi pemberian apa ya, pembagi peran misalkan kayak gitu. Itu yang harus kita spesifikkan lagi supaya nggak soal laki-lakinya nih yang rumit, tapi ada bagian-bagian kecil dalam laki-laki itu yang sebenarnya lagi bikin rumit. Jadi hati-hati sama cara kita berpikir. Sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan kita udah punya pikiran laki-laki tuh rumit gitu ya, akhirnya nanti kita malah ngeblank nih, malah jadi ngerasa bahwa semua aspek diri kita yang menjadi laki-laki ini jadi rumit. Nah itu tuh yang bahaya sebenarnya. Itu bikin kita makin sulit dan makin nggak move on untuk kenal atau untuk berproses dari evaluasi yang tadi kita lakukan. Gitu ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Siap, Kak Rizal. Santai-santai aja lah ya, ciling-ciling aja ya, gitu ya berarti ya. Apapun yang hari ini terjadi, ambil baiknya, buang buruknya. Enak nih, kalau chill-chill begini suka nih. Kita lanjutkan. Oke, nah kemudian harapannya, 3 pertanyaan yang selanjutnya ini bisa dijadikan kebiasaan untuk teman-teman ketika lagi ngerasa stuck, atau lagi ngerasa rumit, atau lagi ngerasa galau, atau bimbang, misalkan tadi ya. Jadi kita lebih banyak mengambil fokusnya untuk diri sendiri lagi. Fokusnya untuk diri sendiri lagi. Dengan cara apa? 3 pertanyaan simple ini. Satu kebiasaan kecil apa yang mau akan diubah minggu ini yang realistis. Terus kemudian satu skill apa yang lagi pengen ditingkatkan nih sekarang. Dan kapan saya akan mulai tadi? Sadari, normalisasi, dan self-kindness apa? Kata-kata apa yang mau diberikan ke diri sendiri hari ini. Jadi ini semoga bisa menjadi kebiasaan baru yang akan teman-teman mulai terapkan untuk bisa dimulai dari secepatnya.
dari hari ini kalau bisa. Jadi nantinya akan jadi habit dan lebih banyak pemikirannya fokus ke diri sendiri. Baik itu soal percintaan, soal apapun, soal pekerjaan dan segala macam. Sebenarnya ketika kita benar-benar kenal sama pikiran dan perasaannya, gitu ya, kita bisa benar-benar menyelesaikannya dengan lebih spesifik. Jadi, teman-teman, self compassion ketika kita mengalami quarter life crisis atau krisis apapun yang teman-teman rasakan dalam hidup saat ini, itu sebenarnya membuat kita tetap punya standar yang tinggi, tetap punya tujuan, tapi kita nggak hancur karena tadi nggak banyak pelabelan negatif yang kita berikan ke diri sendiri. Karena apa? Karena kita juga mengurangi self judgment. Kalau kita memang sedang merasa tertinggal, tadi ya, Kak Wahyu ya, Kayu merasa kalau memang tertinggal itu ya memang mungkin dia sedang lebih baik daripada kita dan yang kita perlukan adalah kita mengejar dia karena kebetulan yang kita kejar sesuai dengan tujuan kita. Bukan justru merasa minder ataupun melabeli diri kita bahwa kita memang tertinggal. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa membantu self compassion ini bisa membantu kita mengelola stres ketika kita melakukan perbandingan sosial dan endingnya adalah teman-teman bisa punya performa kerja, bisa tetap fokus dan kerja dengan lebih konsisten. Jadi quarter life crisis itu sebenarnya bukan tentang siapa yang paling cepat meraih atau paling cepat sampai, tapi siapa yang bisa tetap tenang, tetap berjuang meskipun merasa sedang tertinggal. Dan ketenangan itu nggak datang dari dunia yang harus diubah, tapi dari cara kita mengelola pikiran dan reaksi kita sendiri. Jadi bukan lingkungan yang harus berubah, tapi cara kita bereaksi, cara kita berpikir yang harus kita ubah untuk kita sesuaikan dengan dunia yang terus-menerus bergerak. Jadi pilih satu hal yang mau teman-teman mulai lakukan hari ini untuk lebih bisa melakukan belas kasih dan baik-baik hati kepada diri sendiri. Gitu dari saya, Kanisa. Saya kembalikan lagi ke Kanisa. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman terapkan mulai hari ini untuk bisa mengalami apapun nama krisisnya dengan baik dan dengan nyaman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita bisa kasih tepuk tangan dulu buat Kaniar mungkin secara online. Thank you, Kaniar. Ibu Aji Hamidah mungkin bertanya. Oh, salah pencet. Oke. Ini karena mungkin saya mau tanya dulu sama Kaniar, kita bisa kasih sesi pertanyaan maksimal berapa? 2 boleh? 2. Oke. Dimanfaatkan baik-baik. Ini hanya ada 2 kesempatan untuk bertanya, ditanggapi langsung sama Kaniar. Saya persilahkan, mumpung ini ada Kaniar ngumpul sama kita, yuk dimanfaatin waktunya. Hanya 2 ya, jadi silakan dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Siapa cepat nanti itu yang bisa memberikan pertanyaan. Saya mulai dari sekarang, ada yang ingin bertanya? Sepertinya jawab pertanyaan saya yang sebelum main tadi belum terjawab. Tadi apa, Kak, nanya cara tidak membawa emosi di rumah ke kantor ya? Betul. Mungkin boleh dulu Kak Niar. Kadang-kadang itu ya yang begitulah. Oke. Paham. Oh jadi ngebut. Oke. Gimana caranya supaya kita nggak membawa emosi dari rumah ke kantor apa dari kantor ke rumah ya tadi? Sebaliknya Kak, antara dari kantor ke rumah. Ya. Oke. Kadang dengan tekanan pekerjaan ketika kita udah nyampe rumah, posisi yang agak susah untuk membedakan, apalagi bertemu anak yang kecil-kecil kan dengan high-tech yang sangat wah seperti itu. Terus emosi tidak terbawa dan dari rumah tidak terbawa ke kantor juga. Oke. Sebenarnya kita mengintervensinya lewat 2 cara. Yang pertama dari sisi pikiran, yang kedua dari sisi perilaku, Mas Wahyu. Jadi kalau dari sisi perilaku, saya biasanya sangat menyarankan untuk tidak membawa urusan rumah ke kantor atau tidak membawa urusan kantor ke rumah. Paling enaknya kayak gitu. Itu dari sisi perilakunya. Jadi kita modifikasi situasinya, kita modifikasi stimulusnya gitu ya, supaya tidak tercampur satu sama lain. Kemudian setelah kita pilihan keduanya adalah, nggak pilihan kedua sih, sebenarnya kita bisa terapkan dua-duanya. Pilihan satu lainnya adalah intervensi secara pikiran. Ketika kita belajar untuk menyadari apa yang sedang kita pikirkan dan kita rasakan, sebenarnya kita dianjurkan untuk tahu memilih reaksinya apa. Misalkan, oh hari ini ada deadline-nya belum kelar, jadi aku sebenarnya harus melakukan A, B, C, D.
Ketika kita punya pikiran tersebut, berarti kan sebenarnya pikiran itu mengajak diri kita untuk segera melakukan ABCD, gitu kan? Tapi ketika misalkan kita pikirkan lagi nih, ketika sekarang kita mindful, kita sadar kalau kita lagi ada di rumah, kira-kira ABCD tadi tuh udah bisa dikerjain nggak? Nggak bisa. Ketika kita sadar bahwa ABCD ini lagi nggak bisa dikerjain, ibarat kata kita lagi bawa barang, taruh aja dulu barangnya, Mas. Karena sebanyak apapun dipikirin saat di rumah, ABCD ini nggak bisa dikerjain. Dan akhirnya nggak produktif sebenarnya. Gitu. Jadi, tarik nafas pelan aja, oke, boleh. Jadi, paling gampangnya untuk switch ke sisi yang lebih mindful adalah memang tarik nafas. Untuk apa? Gue lagi di rumah, yang di depan mata nih, lagi ngelihat anak-anak sama istri, misalkan gitu ya, bukan lagi lihat atasan atau orang-orang di kantor. Sehingga saya lebih sadar untuk melakukan hal-hal yang memang lagi ada di posisi yang sekarang, dibandingkan dengan tadi. Kita mau pikirin sampai besok pagi pun nggak akan bisa kita kerjain juga soalnya. Jadi kita taruh pikirannya. Gitu kurang lebihnya, Kak Wahyu. Bisa ditangkap nggak ya Bisa, kira-kiranya? bisa. Mbak, izin kalau boleh Dibawa mancing boleh tapi Mbak ya? Gimana? Dibawa Dibuat mancing boleh tapi ya? mancing. Dibuat mancing. Nambah-nambahin kerjaan nggak kalau mancing kira-kira? hiburan tuh Nanti, Mbak, mancing Mbak. oh boleh, asalkan tahu waktu ya. Asalkan tahu waktu, bukan mancing sambil mikirin kerjaan, mancing sambil mikirin anak. Jadi paling enak itu juga kita punya jadwal sebenarnya. Karena tadi jadwal itu bisa membantu pikiran kita juga ke manage. Oke, jam 8 sampai jam 10 waktunya mancing, jam 7 sampai jam 10 sampai jam 5 waktunya kerja, jam 5 sampai jam 9 waktunya sama anak, misalkan gitu. Jadi kalau kita udah manage tuh secara waktu dan secara tempat, maka pikirannya juga enak akan terkelola juga. Jadi kita ngelatih. Sorry Mbak, menyelam Mbak. Siap Pak Budi. Ya, cuman di satu sisi, Mbak, kita kan tidak bisa memanage emosi itu kapan datang. Betul. Jadi mungkin terutama untuk teman laki-laki, teman-teman yang emosi itu emang emosi itu datangnya kita tidak bisa duga. Yang bisa kita duga kan output dari emosi itu tersebut. Jadi salah satu mancing itu salah satu cara untuk kita meredam emosi menurut saya. Betul Jadi Pak. saat kita sudah burn out, udah tidak tertolong lagi, mungkin mancing adalah salah satu solusi. Solusi Lepas awal berjuang ya nanti. Pak. Dengan mancing Betul. kerjaannya nggak kelar. Jangan lupa habis mancing kerja lagi gitu. Kadang-kadang Betul. orang kalau kelewatan ngira mancing ini healing. Nah, masalahnya kerjaannya belum kelar Pak dengan mancing ya. Jadi setelah mancing jangan lupa kembali bekerja lagi, kembali ke keluarga lagi untuk menghadapi masalah-masalahnya lagi, tapi dengan posisi safe mode-nya lebih safe gitu ya. Modenya udah lebih safe dibandingkan dengan threat mode itu tadi. Sebenarnya karena mancing itu mengaktifkan proses amigdala, menurunkan proses amigdala, sorry. Jadi mancing itu untuk menurunkan proses amigdala sehingga prefrontal korteksnya lebih aktif, bisa lebih mikir jernih. Kalau udah mancing, nah udah bisa jernih nih mikirnya. Kalau tadi belum mancing, nah nggak bisa pikir jernih. Maksudnya tadi itu gimana sih Mbak? Biar aku mencernanya dengan baik. Jadi gini Mas, kalau misalkan kita nih belum mancing, itu kan sumpek. Kalau sumpek itu berarti proses emosinya tuh lagi banyak di otak kita. Kita lagi kewalahan sama semua emosinya sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita lagi kewalahan sama emosinya, yang kita lakukan adalah harus mancing dulu. Mungkin yang lain nggak harus mancing ya, tapi contohnya mancing itu kayak healing dulu. Healing itu apa? Healing itu untuk menurunkan proses amigdala di dalam otak kita. Karena amigdala itu yang tadi lagi kewalahan soal emosi. Nah, amigdala ini harus diturunin, Mas, dengan mancing. Yang lain nggak harus mancing ya, bukan berarti ini tema webinar jadi harus mancing nih ya, bukan. Contoh aja tadi contoh. Contoh, betul. Contohnya adalah mancing. Misalkan saya nih, atau misalkan teman-teman yang lain harus ngopi dulu. Atau misalkan harus jogging dulu, misalkan. Atau harus ternyata apa kayak yang lain gitu. Yang ternyata memang efektif untuk membuat diri kita tuh lebih jernih pikirannya. Intinya gitu. Karena tadi kalau nggak dibikin jernih, posisi otak kita tuh merasa terancam. Jadinya nggak mikir jernih, percuma. Mendingan mancing dulu aja daripada maksain untuk kerja. Gitu loh kira-kiranya kurang lebih.
Makanya kenapa kerjaan tuh ada waktunya, kerjaan tuh ada liburnya. Karena itu tadi otak kita tuh nggak bisa terus-menerus diperes untuk berada dalam. Harus ada siapa tadi itu kalau ngomong gitu ya? Nah, aduh, nggak ikut-ikut deh saya Mas kalau kayak gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau misalkan secara kerjaan nggak bisa dikondisikan waktunya, nah teman-teman yang harus punya trik, cari celah di sela keterbatasan untuk tetap punya waktu mancing itu tadi. Mau yang lain kayak apa, jadi tetap harus punya waktu untuk diri sendiri yang bikin seneng. Supaya apa tadi, amigdalanya udah dikasih makan, supaya prefrontal korteksnya bisa gantian untuk kerja. Gitu ya, Mas Wahyu ya. Semoga bisa dipahami dari sisi otaknya. Terima kasih Karena banyak. nggak bisa kalau lagi sumpek dipaksa kerja pasti nggak bisa, harus mancing dulu gitu. Oke? Izin Terima Mbak, kasih. mungkin ada sedikit tambahan juga dari saya Mbak. Siap Kalau Pak boleh. Budi. Boleh. Untuk pertanyaan Mas Wahyu tadi, kalau saya pribadi, itu untuk tidak tercampur antara pekerjaan emosi di pekerjaan dibawa ke rumah dan emosi mau dibawa ke pekerjaan, kalau saya cuma satu sih, cintai keduanya, karena kita akan sangat sulit untuk marah kepada sesuatu yang kita cintai. Seperti Mas Doli tadi bilang, cintai pekerjaanmu, menurut saya itu salah satu trik yang paling bagus. Kita tidak mungkin marah, apalagi sampai temperamen untuk kepada sesuatu yang kita cintai. Kita cintai keluarga kita secara benar-benar, dan kita cintai pekerjaan kita secara benar-benar. Jadi emosi kita akan teredam begitu kita melihat pekerjaan itu, begitu melihat anak kita, keluarga kita. Menurut saya di situ, Pak. Oke. Terima kasih Pak Budi. Mungkin ini juga bisa diterapkan buat teman-teman gitu ya. Ketika kita cinta sama apa yang kita lakukan, mungkin kita nggak akan terlalu mendalami emosi negatifnya gitu ya. Tapi bisa cepat menganggap itu sebagai angin lalu lah. Gambarannya gitu ya. Jadi nggak terlalu menjadi sebuah masalah yang pening banget harus dipikirin, tapi kita enjoy, menikmati apa yang sedang kita rasakan dan kita pikirkan. Terima kasih banyak Pak Budi sarannya sebagai sosok yang sudah expert dalam hal quarter life crisis ini ya. Terima kasih banyak Pak Budi. Pak Budi. Oke, Kanisa cukup dari saya. Kalau Dalam kayak tanda gitu. kurung tua ya, Mbak ya? Kenapa Pak? Dalam tanda kurung tua ya? Oh bukan Pak, berpengalaman alias senior Pak. Saya nggak nyebut umur loh dari tadi Pak ya. Berpengalaman aja Pak. Karena jam terbang itu nggak bohong Pak. Pasti bermanfaat. Thank you Pak Budi. Baik, terima kasih Mbak Niar karena juga waktu terbatas, tapi saya izin merangkum 1 jam materi yang sudah kita dapatkan, bahwa self-compassion itu ketika kita merasa gagal, bukan diri kita secara utuh yang gagal, tapi salah satu dari diri kita aja kok yang gagal gitu ya. Kemudian self-criticism itu terkait dengan lingkaran stres, sedangkan self-compassion itu adalah lingkaran pertumbuhan. Kita melihat kesalahan itu secara realistis. Jadi semoga teman-teman di PT Komtelindo yang mungkin sekarang sedang merasakan kerisauan, kegalauan, bisa terbuka, tercerahkan melalui kegiatan webinar online hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kania dan teman-teman yang sudah bergabung. Mungkin sebelum diakhiri boleh kita foto sebentar secara online, Kak Niar. Teman-teman yang belum on cam, boleh silakan on cam. Kita foto bersama, nanti kita kirim ke grup ya. Ayo Mbak. Oke, sudah siap semuanya Mas Andi Koko, kemudian ada Mas Budi, Mas Sofyan, Ken, yang lagi di kantor rapat, Mas Rizal, Mas Asfa, Mbak Ariana, Mas Hanif. Halo Mas Ahmad, gimana kabarnya? Mas Ahmad ini di Jogja, Mbak Niar. Lihat rambutnya itu, Masya Allah. Sudah semua, Rizal, Aul, Hanif? Sudah ya? Mas Doli enggak? Mbak Ida? Di sini Mbak, aku masih di sini Mbak. Coba yang polisi ditutup. Apa sih? Oke, baik. Siap, standby ya semuanya. Kita foto sama-sama. 1, 2, 3. Komtelindo. 1, 2, 3. Terima kasih. Tepuk tangan lagi.
Terima kasih banyak sekali saya ucapkan. Seramnya Mas Ahmad. Seramnya. Semoga sehat-sehat semuanya. Sampai ketemu lagi di agenda webinar-webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Dadah teman-teman. semuanya. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Sehat. Manisnya. Manis. Ada manisnya. Aduh, Ngewe aja. Baru ini Mas Dewi. ada manisnya.